yang saya janjikan. Baiklah, tatkala minta seorang murid itu minta kepada gurunya, bagaimana wahai Tuan Guru supaya saya menjadi waliullah. Apa sih waliullah itu? Wali itu orang kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Allah waliyulladzina amanu, yang dicintai oleh orang itu yang beriman. Wa kanu yattaqun, ya, di dalam surat surat Yunus tadi adalah wa kanu yattaqun, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali karena semua jaminan dari Allah pasti akan sampai kepadanya, dan perasaannya pun juga seperti itu, ya, masalahnya. Oleh karena itu dia gurunya menjawab, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda akan jadi wali itu ada 12 tandanya. Ya, kalau kita sudah mempunyai berapa, ya, berapa persen, apakah patut kita menjadi waliullah ini? Ya, katanya ada 12 tandanya. Jadi yang penting pertama kali syariatnya benar dulu. Jangan sampai syariatnya ada sholatnya enggak karu-karuan, wudunya masih salah. Itu kemudian pengen jadi wali, ya jauh, ya, istilahnya jauh panggang dari api. Kalau syariatnya sudah benar, maka ada kemudian 12 tanda-tandanya. Dia sudah menampak menjadi menuju ke tingkat wali atau perlu. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah, yakin dan mengerti benar tauhid yang mantap dan iman keyakinannya kepada Allah. Jadi tauhid itu menjadi modal awal untuk menjadi kekasihnya Allah. Oleh karena itulah tauhid yang benar, nanti syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang benar ucapannya, sungguh-sungguh keluar dari hati yang murni, mereka tidak diazab dan tidak dihisab, nanti masuk surga langsung. Kita di dalam kitab tauhid, ya, bab 3 barangkali saja, ya, kalau tidak bab 4 itu sudah disebutkan seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh gurunya itu benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman dan keyakinannya kepada Allah. Kalau kita masih ragu-ragu, ya, ini tanggal 5 kok belum bayaran, makan apa? Ya, ini masih belum ketika yang pertama belum tercapai. Kalau yang pertama sudah tauhid yang benar, nah, seperti kata Pak Sulis tadi, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ya, tadi ya sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Allah memerintahkan apa? Paling gampang yang ringan aja, perintah sholat, jaga betul. Jangan sampai di antara kita sholat itu kok tertinggal karena kepentingan kita, misalnya karena rapat mungkin, ya, karena menjamu tamu atau apa saja. Ya, tidaklah pantas kita kalau kenal kepada Allah, kita tidak menjaga benar-benar perintah Allah. Perintah yang benar sholat apa? Dikerjakan di masjid berjamaah, 5 waktu dikerjakan, diawali dengan sholat rawatib yang muakkad minimal. Nah, ini perintah Allah untuk sholat saja. Untuk zakat juga demikian, untuk puasa juga demikian, disempurnakanlah, ya, perintah-perintah Allah itu. Kenapa? Karena sempurnanya kita mengerjakan perintah Allah itu satu tanda bahwa orang itu adalah orang yang mencintai Allah. Dia tidak sampai hati mengerjakan perintah Allah itu seenaknya, tidak sampai hati, ya. Rasanya gak patut saya ini, saya cinta kepada Allah. Nanti Allah akan membalas cintanya kepada kita. Apa buktinya bahwa Allah sudah membalas cintanya kepada kita? Buktinya kita dimudahkan untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah itu hadiah dari Allah, kehormatan dari Allah bagi mereka yang sudah menyempurnakan fardunya. Kita kalau zakatnya sudah benar diberikan oleh Allah Ta'ala, mudah sedekah, ringan sedekah, ya. Kenapa? Zakat dibayarkan dengan benar. Kalau zakatnya kurang benar, sedekah pun berat. Mungkin dilakukan, tapi selalu diingat. Maka dari itu nilainya menjadi tidak besar. Ya. Juga kurang semangat kalau mengerjakan. Inilah, jadi cinta kepada Allah dan berusaha dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah. Jadi kalau nggak ada sunnah jangan dikerjakan. Jadi kalau kita misalnya wudu diperintahkan melakukan ini dan ini karena
ini adalah pahalanya seperti ini dan seperti ini. Ada nggak dasarnya jadi nabi? Ya, kalau tidak ada, ya tidak usah dikerjakan. Karena banyak sekali saya lihat ternyata, ya, orang-orang yang mengerjakan misalnya gampangnya, taharah wudu, ya, itu yang tidak diajarkan Nabi dikerjakan. Padahal Nabi tidak pernah mengerjakan seperti itu. Tidak ditemukan satu hadis pun seperti itu. Hanya karena pemikirannya sendiri. Ya, tak kala membasuh tangan kanan berdoa seperti ini, tangan kiri berdoa berdiri, tak kala membasuh wajah berdoa seperti ini, supaya ini dan seterusnya. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka kita tidak ada kewajiban menjalankan itu, karena itu bukan sunnah sama sekali. Karena wudhu adalah ta'abudi, ibadah kepada Allah, harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tidak ada hak sedikit pun selain Nabi untuk memberikan tuntunan kepada kita caranya. Meskipun benar, meskipun kelihatan baik menurut dirinya. Hanya di sini, ya, maka itu khairul hadi, ya, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi. Kita kalau sudah seperti itu, maka tidak ada lagi, ya, kita butuh petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Jadi yang kedua menjaga benar-benar perintah Allah, yang ketiga berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, sunnah ini. Yang keempat selalu menjaga wudhu, ya. Artinya apa? Bila ia berhadas dengan segera memperbarui wudhu. Nah, ini sudah diterapkan oleh Nabi beberapa hadisnya. Barang siapa berwudu dengan wudunya seperti wudu Rasulullah, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, dihapuskan seluruh dosanya. Maka seorang wali itu jangan ada tertempel dosa sedikit pun kalau bisa diusahakan. Maka dari itu menjaga wudu ini yang sulit, dan saya sudah coba mempraktekkan itu dulu. Ternyata memang sulit sekali, ya, untuk menjaga wudhu. Dan yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat hanya Bilal yang mampu menjaga dirinya senantiasa suci. Maka tatkala Rasulullah Isra Mi'raj itu diperdengarkan oleh Allah desiran, ya, suara terumpahnya Bilal di surga. Sampai ditanya, wahai Bilal, apa amalan yang kamu banggakan itu sehingga kamu kok bisa mendalui masuk surga denganku? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali kalau saya batal kemudian segera wudu dan sholat 2 rakaat. Ya itu yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Yang keempat, ya, ini yang nggak berat itu, yang tadi yang keempat tadi, ya, selalu menjaga wudu. Yang kelima, ridho, ya, menerima hukum Allah di dalam suka dan duka. Ini juga tidak mudah. Tatkala kita sakit, tatkala kita mendapat keberuntungan, mestinya orang itu dikala mendapat cobaan berupa sakit dan tatkala mendapat karunia berupa rezeki yang melimpah, sama senangnya, ya. Ini sama senangnya itu, ya, berat sekali. Maka dari itu kalau siapa yang mau ingin sana, ini bukan tidak mungkin. Karena memang beberapa orang bisa mengalami atau mengerjakan hal-hal seperti ini. Yang keenam, yakin terhadap semua janji Allah. Tidak sekedar percaya, yakin, ya. Maka itu di dalam kehidupan akhirat itu bagi orang beriman itu wabil akhiratihum yuqinun. Dia dengan hari akhir itu mereka yuqin, mereka yakin, bukan sekedar percaya. Oleh karena itu amalnya orang yang sudah yakin kepada negeri akhirat itu tidak diragukan. Tatkala diajak donasi-donasi, tatkala diajak kurban-kurban, tatkala ini bulan Asyura ini ada sedekah dan dia sedekah. Ya meskipun tidak ikut grup, sedekah sendiri di rumah, ya. Ada tetangga kita yang butuh bantuan dibantu. Nah, inilah, ya, orang-orang seperti ini memang tidak mudah dilaksanakan. Yakin tentang janji Allah, ya. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Semua kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kejahatan juga akan menimpa diri kita sendiri. Yakin semua janji. Oh, yang ketujuh, ya. Yang ketujuh ada putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. Tidak pernah ngarep-ngarep pemberian orang. Meskipun itu suaminya sendiri, ya. Meskipun itu istrinya sendiri. Ngarep-ngarep yang tidak. Tapi mau diterima, dikasih diterima.
tapi merasa bahwa dialah yang memberi penghidupan aku. Nanti kalau dia meninggal bagaimana saya? Tidak ada sudah. Ya. Rezeki yang kita terima dari manapun datangnya itu sesungguhnya Allah yang memberikan langsung kepadanya. Hanya saja perantaraan itu lewat suami, lewat istri, lewat anak yang sudah kerja seperti itu. Sebenarnya semua itu adalah dijanjikan oleh Allah kepada diri kita sendiri. Ya, sudah ada, tidak perlu khawatir. Lah saya suaminya saya sudah mati sekian bulan. Sudah, kita itu sudah ada jatahnya oleh Allah. Keyakinan seperti itu nggak mudah gitu. Kenapa? Karena kita selalu dididik tatkala sekolah itu sebab akibat. Kalau sesuatu akibat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Seperti itu. Karena itulah maka kita sulit untuk memurnikan tauhidan kita kepada Allah, sandarkan kita murni kepada Allah sulit. Maka dari itu yang mendengarkan coba praktekkan di dalam kehidupan. Rasakan hasilnya. Rasakan hasilnya. Jangan kita tanya kepada orang lain. Karena orang lain itu nggak ngerti siapa kita. Kualitas hati kita itu Allah tahu. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan yang kita miliki ini. Selain itu tidak ada yang bisa menerimanya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa menerima seperti ini. Baik, kurang 1 menit ya. Kita yang ke-8. Ya, ke-8, karena 12 mudah-mudahan kalau tidak selesai kita selesaikan sedikit besok sebelum topik berikutnya sedikit. Yang ke-8, tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang lain. Itulah sebabnya Luqman tatkala memerintahkan anaknya untuk senantiasa menjaga tauhid dan mengerjakan sholat, maka wasbir ala ma asobaka, sing sabar ya anakku. Di surat Luqman ayat 17 itu, wasbir ala ma asobaka, atas apa yang akan menerima kamu. Pasti orang itu kalau mau baik kepada Allah, mau lurus, akan mendapatkan cobaan-cobaan. Inna dzalika min azmil umur, karena yang seperti itu termasuk hal yang harus diutamakan bagi orang yang sedang meniti untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicoba Pak. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam surat nomor 29, surat Al-Ankabut yang paling sudah dijelaskan ayat 2, 3 dan 4 ya, itu orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, sudah selesai insyaallah ya, kita lanjutkan, kita berusaha disiplin ya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, hanya sampai punjul 6.15.